Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok PPL SMA Negeri 1 Palembang akan menyampaikan presentasi tentang Merdeka Belajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahun Najah Rita Pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebebasan peserta didik dalam menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati dan diukur pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yakni kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi sendiri merupakan kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh peserta didik untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan lingkup materi merupakan konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir suatu unit pembelajaran. Selanjutnya, maksud dari siswa peserta didik bebas menentukan tujuan pembelajaran. Itu setiap awal pertemuan peserta didik diberikan pertanyaan seperti apa yang mau kalian capai di pelajaran kali ini? Ingin mengerti tentang apa? Contohnya kegiatan pelajaran naratif teks. Ketika guru memberikan pertanyaan pemantik, guru menanyakan, jadi dari pertanyaan pemantik tersebut apa yang akan kita pelajari? Teks, tentang naratif teks. Nah, nanti guru menyebutkan tujuan pembelajarannya apa, setelah itu guru menanyakan lagi kepada siswa, sudah mengerti dari apa yang disampaikan oleh saya? Kegiatan pembelajarannya juga seperti ini. Sekarang giliran kalian ingin dapat apa pada kegiatan pembelajaran hari ini, ingin mengerti tentang apa dan apa yang ingin kalian capai di pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zakia. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21 yang kami temui di SMA Negeri 1 Palembang, tempat PPL kami. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik dapat dilihat juga dari, yaitu diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih sumber belajarnya, yaitu mereka atau peserta didik merdeka dalam hal mendapatkan atau mencari sumber belajar. Seperti contohnya, peserta didik dapat mencari materi pembelajaran bukan hanya dari buku saja, tetapi juga mereka bisa mendapatkannya melalui tanya atau diskusi bersama guru ataupun teman sejawat. Lalu mereka juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang materi pembelajaran dari Google ataupun internet menggunakan gadget yang mereka gunakan. Karena pada dasarnya di SMA Negeri 1 Palembang pun tidak ada larangan untuk membawa gadget di sekolah, sehingga teknologi pun sudah berintegrasi di kelas pembelajaran di mana peserta didik telah menggunakan handphone ataupun laptop untuk mendukung proses pembelajaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abiyu Ashar. Saya akan melanjutkan presentasi Merdeka Belajar yang selanjutnya, yaitu Merdeka Belajar dalam menentukan mata pelajaran. Kurikulum Merdeka pada saat ini merupakan kurikulum yang lebih fokus kepada materi esensial. Karena fokus kepada materi esensial, maka beban belajar di tiap mata pelajaran menjadi lebih sedikit. Hal ini dimaksudkan agar guru lebih memiliki banyak waktu untuk menggunakan metode belajar yang lebih interaktif dan kolaboratif seperti diskusi dan argumentasi, pembelajaran berbasis problem, serta pembelajaran berbasis project. Dampak yang dirasakan dengan adanya program pembelajaran baru ini adalah berkurangnya beban belajar siswa. Salah satunya adalah untuk menguasai apa yang tidak menjadi minat dan bakat peserta didik. Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pendidikan dalam sebuah wawancara di TV swasta, beliau menyampaikan bahwa di dalam program SMA pada masa sekarang tidak ada lagi yang namanya program peminatan yang bagi sekolah yang memakai kurikulum Merdeka. Ia mengatakan bahwa siswa bebas untuk memilih mata pelajaran yang mereka sukai
di dalam 2 tahun terakhir saat duduk di bangku sekolah menengah atas. Dan tidak akan ada lagi pengkategorian kelompok jurusan IPA, IPS maupun bahasa. Lebih lagi, beliau menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu keputusan atau pemilihan yang bisa memberikan kemerdekaan bagi peserta didik yang sudah mulai masuk dalam umur dewasa untuk dapat memilih. Hal ini diharapkan agar pilihan yang mereka pilih dapat memotivasi diri mereka masing-masing untuk belajar lebih giat lagi, karena apa yang mereka pilih, apa yang mereka jalani sudah sesuai dengan minatnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Indriani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Baik, salah satu kegiatan yang memerdekakan peserta didik ialah peserta didik yang bebas memilih ekstrakurikuler sesuai dengan minat mereka masing-masing. Nah, minat menjadi bagian yang penting dalam perkembangan belajar siswa. Mereka yang berminat terhadap materi tertentu pasti akan mempunyai kemampuan untuk lebih memahami dan mudah mempelajari akan suatu materi tersebut. Dengan kata lain, minat belajar adalah dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar yang pada akhirnya menyebabkan perasaan senang, menguntungkan, dan mendatangkan keputusan dalam dirinya. Nah, kemudian, dalam konsep pendidikan yang memerdekakan peserta didik ialah membebaskan peserta didiknya untuk memilih ekstrakurikuler. Ekskul memberikan banyak manfaat kepada peserta didik. Kegiatan ekskul dapat mendukung kemajuan peserta didik di dalam bidang akademis, perkembangan potensi, dan bakat mereka. Potensi dan bakat haruslah dikembangkan agar mereka siap menghadapi masa depan, karena potensi dan bakat itu tidak hanya didapatkan oleh kegiatan akademik saja, namun justru malah kebanyakan didapat dari non-akademik. Sekian. Baiklah, saya Mary Fairunisa akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Kurikulum Merdeka dilakukan dalam rangka memulihkan pembelajaran melalui pembelajaran bermakna, menyenangkan, dan relevan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, sehingga terwujudnya belajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Salah satu cara untuk menciptakan pembelajaran bermakna dan berkualitas tinggi yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka adalah melalui pembelajaran yang berorientasi kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik setiap peserta didik. Berbicara soal teknologi, secara umum teknologi dapat ditafsirkan sebagai apa saja yang dapat memberikan kita kemudahan dalam berbagai hal. Teknologi memiliki dampak besar pada pendidikan. Kedua hal ini menjadi semakin tidak terpisahkan karena perannya yang saling berhubungan. Teknologi dapat dijadikan alat oleh pendidik untuk mempermudah proses pendidikan. Selain itu, peserta didik juga dapat menggali lebih banyak pengetahuan dan melakukan proses pembelajaran yang berbeda. Pembelajaran di kelas dapat dibuat lebih menyenangkan dengan menerapkan inovasi pembelajaran yang didorong oleh kehadiran teknologi. Pada era digitalisasi saat ini, hampir semua akses informasi dapat ditemukan di dunia maya, baik mengakses sebuah laman maupun aplikasi. Dengan memanfaatkan teknologi, dapat menjangkau serta distribusi kebijakan lebih luas, serta optimalisasi implementasi kurikulum Merdeka melalui proses pemanfaatan teknologi dapat menjadi pilihan guru untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Berbagai cara penggunaan teknologi dapat membuat produk atau konten pembelajaran di antara lain penggunaan video pendidikan, pembelajaran audio, multimedia interaktif, VR, dan AR. Dalam konteks teknologi pendidikan, media atau bahan sebagai sumber belajar merupakan komponen sistem pembelajaran di samping pesan, orang, teknik, konteks, dan perangkat. Nah, media dalam proses perkembangannya hadir dalam berbagai jenis dan format. Misalnya dalam bentuk cetak,
film, televisi, video, radio, audio, komputer, internet, dan lain-lain, dengan karakteristik dan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Ekosistem implementasi kurikulum merdeka memberikan ruang pada pemanfaatan teknologi dan media untuk memberikan ruang fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam membuat kurikulum operasional yang kontekstual, sehingga pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Juga bisa mendorong sekolah, guru, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih mandiri, inovatif, dan kreatif. Sehingga diharapkan peserta didik lebih percaya diri, lebih bersemangat untuk belajar di sekolah, dan mampu mengembangkan bakat sesuai minat peserta didik. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.